begitu besar berkat dan kasih karunia Tuhan sehingga kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita memuji Tuhan dari kidung pujian yang berkata, "Jangan lelah." Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kembali lagi sebelum kita membaca pembacaan Alkitab sekaligus pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan
Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Ada satu perkataan yang sering kita dengarkan dalam hubungan beragama, yaitu sombong rohani. Kalau kita ditanya, apa ciri-ciri orang yang sombong rohani? Menurut saya, paling sedikit ada 3 ciri orang yang sombong rohani. Yang pertama ialah sikap merasa benar di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Karena dia mempunyai pengetahuan agama, karena perbuatannya, dan bisa juga karena kedudukannya dalam organisasi agama. Pertama. Yang kedua, karena dia merasa benar, maka dia menjadi tertutup kepada pendapat dan pandangan orang lain, apalagi kalau orang lain itu berbeda pendapat dengan dia. Yang ketiga, menuntut orang lain untuk menyesuaikan diri dengan pendapatnya. Dan jikalau orang itu tidak mau menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat dia, maka dia akan mengatakan, kamu sesat, kamu jauh dari Tuhan, bahkan tidak jarang kamu kafir. Dalam hal ini, dirinya dibuatnya sebagai pedoman untuk memahami agama atau pendapat tertentu dalam hal agama. Nas kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52. Adalah menceritakan sikap dan pendapat yang berbeda dari orang banyak tentang Yesus Kristus. Ada yang mempunyai pendapat yang sangat positif dengan mengatakan Yesus itu adalah nabi. Tapi ada juga yang berpendapat Yesus itu adalah Mesias. Tapi ada juga yang berpendapat dia adalah orang khusus, karena belum pernah manusia berkata seperti dia ini. Itu bisa kita baca dalam ayat 40, 41 dan ayatnya yang ke-46. Tapi ada juga yang mempunyai pendapat yang berbeda, yang antara lain diwakili oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi menolak bahwa Yesus adalah nabi, adalah Mesias, dan adalah orang khusus. Karena menurut mereka, Yesus itu berasal dari Galilea. Dan tidak ada dari Galilea nabi dan Mesias. Nabi dan Mesias itu adalah berasal dari Bethlehem dan Judea. Orang Farisi datang dari kesimpulan dan data yang salah. Atas dasar data yang salah itulah dia kemudian mempunyai pandangan tertentu. Hal yang menarik ialah bahwa ketika dia salah, dia justru menyalahkan orang yang benar dengan mengatakan bahwa orang yang benar itu sesat. Orang yang benar itu tidak tahu Taurat, dan orang yang benar itu terkutuk. Dengan demikian terkutuk. Dengan demikian ketertutupan orang Farisi ini tidak membuat mereka menjadi diperkaya dalam hal rohani, tetapi justru ketertutupan itu membuat mereka jatuh ke dalam kesombongan. Yaitu ketika dia salah, dia merasa benar. Ketika orang lain benar, dia mengatakan salah. Yesus sebenarnya sangat terbuka kepada pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap dirinya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia nabi, Yesus tidak memprotes. Kalau ada mengatakan bahwa dia adalah Mesias, Yesus juga tidak memprotes. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia adalah orang khusus, Yesus juga tidak memprotes. Bahkan Yesus sendiri
tidak memprotes orang-orang Farisi. Ibu bapak dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pendapat tentang Yesus. Tetapi kalaupun kita mempunyai hak untuk berpendapat tentang Yesus, bukan berarti kita mempunyai hak untuk menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah terbuka kepada pandangan dan pendapat orang lain. Adalah akan memperkaya kita. Jikalau kita selalu terbuka kepada pandangan orang lain dan akan menempatkan kita menjadi orang yang sombong kalau kita tertutup. Bahkan kalau kita menilai orang lain salah atas dasar pendapat kita, apalagi kalau pendapat kita itu adalah salah. Ibu bapak dan saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab sangat keras terhadap orang-orang yang sombong. Kalau kita membaca umpamanya apa yang tertulis dalam Amsal 8 ayat 13. Di sana dikatakan Allah benci terhadap orang yang sombong. Pertanyaannya, kenapa? Karena orang sombong merendahkan orang lain. Orang sombong memaksakan pendapatnya. Dan sebenarnya orang sombong tidak perlu orang lain. Yang perlu adalah dirinya. Dan bukan hanya itu. Orang yang sombong juga tidak perlu Tuhan. Seandainya orang Farisi itu mau terbuka kepada orang lain mengenai Yesus, pasti pandangannya berbeda. Bahkan seandainya orang Farisi ini mau mendengarkan Nikodemus yang menasihati mereka, mereka akan diperkaya. Tapi dia tidak mau, dia sombong. Oleh karena itu Tuhan membenci orang sombong. Juga untuk bertujuan agar kita, Anda dan saya rendah hati. Amin. Kita berdoa. Sungguh besar anugerah dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terbukti pada saat ini kami masing-masing pribadi masih boleh menikmati nafas kehidupan yang berasal dari Engkau. Kami boleh melaksanakan ibadah online pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami sebagai umat Kristus yang benar harus selalu rendah hati di dalam setiap langkah kehidupan kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari rasa sombong diri kami, agar kami selalu boleh menjadi umat-Mu yang baik, yang berbudi di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa dari kami semua, terlebih lagi pandemi yang melanda negeri ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau kuatkan kami untuk menghadapi segala cobaan ini. Tentu banyak permasalahan, pergumulan kami hadapi dengan adanya pandemi ini ya Tuhan. Namun kami yakin dan penyertaan-Mu, Engkau menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh melewati permasalahan ini bersama-sama ya Tuhan, sehingga boleh terselesaikan nantinya sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pula berdoa bagi segenap keluarga kami dan siapapun orang-orang yang terkasih di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau menjaga melawat kami, lindungilah kami dari sakit, penyakit, mara bahaya ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami, memberikan kami berkat rezeki yang berkecukupan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak sekali yang ingin kami minta, namun tidak bisa kami sebutkan satu persatu melewati kata-kata bibir mulut kami. Karena kami manusia yang tidak sempurna ya Tuhan. Banyak keterbatasan kami untuk menyampaikan apa yang boleh menjadi
seruan doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami alaskan doa kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang berkata, Firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk persembahan syukur, kita memuji Tuhan dari kidung pujian yang berkata, Betapa hatiku.
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.